itu kalam ucapan yang Allah paling suka. Yang tadi yakni zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama. Dan saya ingatkan sekali, saya baik lagi kesimpulan dari kita pelajari bahwa ad-dzikru afdalu minad du'a. Zikir itu lebih utama daripada doa. Zikir itu lebih utama daripada doa. Ini saya ingin sampaikan kesimpulan yang penting kita kan. Di anna dzikra, karena zikir itu tanaqun Allah azza wa jalla. Karena zikir adalah merupakan puji-pujian kita kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang agung. Sementara doa, apalagi doa masalah, yakni soalul abdi hajatahu, memohon kepada Allah, memohon hajat kepada Allah. Coba kalau kita pikir mana yang lebih utama, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia ataupun memohon hajat kita kepada Allah. Tentulah memuji lebih utama daripada minta apa yang kita hajat. Apatah lagi dalam siri-siri lepas kita telah belajar hakikat doa. Hakikat doa itu bukan minta, tapi hakikat doa itu adalah tadarruk. Doa ini bahasa Arabnya apa ya? Dalam bahasa Arab doa. Kita berdoa kepada Allah, kepada kita mohon, minta. Tapi apa yang saya tahu, memohon kepada Allah, minta itu tolak, bukan doa. Tolak minta. Tolak itu meminta, bukan doa, bukan meminta. Meminta itu yakni tolak bahasa Arabnya. Doa menyeru. Kalaulah doa itu dialihkan meminta, kenapa pula Nabi bersabda ad-doa wal ibadah? Doa itu ibadah. Mana coba? Kalau doa itu meminta maksudnya, yakni memohon apa yang kita perlukan daripada Allah. Kenapa Nabi mengatakan doa itu ibadah? Sedangkan meminta itu maknanya kita mengharapkan apa yang kita perlukan daripada Allah. Yang ibadah itu yakni kita memuji Allah, tadarruk kepada Allah. Jadi yang dikatakan doa hakikatnya bukan meminta. Inti daripada doa, lub daripada doa ialah doa. Lub itu maknanya Lubuk. inti patilah, lubun. Namanya albab. Inti pati dari doa itu sebenarnya ishar du'fi. Menyatakan waftikhar ilallah. Ini hakikat doa. Bahwasanya doa ada dua, iya, namanya doa ibadah dan doa masjid, itu iya, tidak salah. Tapi hakikat doa lebih kepada yang ini. Sebab itu Nabi bersabda, ad-doa
wal ibadah. Dalam hadis sahih. Doa itu ibadah. Walaupun ada doa masalah. Doa masalah jadi doa yang berisikan permintaan, permohonan, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, itu namanya masalah atau tolak dalam bahasa Arab. Tapi hakikat doa itu sendiri karena itu ibadah, dia doa. Idharul tufi, waqti qori, ilallah. Artinya doa adalah izharul tufi, menzahirkan kelemahan diri, menzahirkan kelemahan diri, bahwa kita ini hakikatnya tidak berupaya, lemah, tidak berdaya. Dahulu telah kita pelajari asraru hauqalah, rahasia la haula wala quwwata illa billah. Waftiqari, dan memerlukan, berhajat. Iftiqar itu daripada fakir. Fakir itu maksudnya orang yang memerlukan. Fakir, orang yang amat sangat memerlukan. Jadi iftiqar itu maksudnya sangat berhajat, sangat memerlukan ilallah, kepada Allah. Itu hakikat doa. Sebab itu doa lebih utama daripada zikir. Zikir lebih utama daripada doa. Zikir atasnya lagi. Kalau zikir lebih utama daripada doa, maknanya doa masalah. Zikir lebih utama daripada doa. Doa itu maknanya doa yang masalah. Sebab zikir, doa ibadah sama dengan zikir, bahkan lebih tinggi. Makanya kita ini itulah, karena kita sudah dari awal kita pahami doa itu berminta, doa itu berdoa lah, berminta lah. Salah tafsir. Seakan-akan segala sebut doa mesti meminta. Tidak. Doa yang diartikan meminta itu hanya makna yang lain, bahkan sebenarnya makna sampingan. Namanya doa masalah. Hakikat doa itu sendiri ibadah, yakni menzahirkan kelemahan diri, menzahirkan ketidakmampuan diri. Bukan sekadar mengakui, bukan sekadar mempercayai, bukan sekadar menyadari, bahkan kita zahirkan kita tidak mampu. Katakan pada Allah, ya Allah, hamba la haula wala quwwata illa billah. Hambamu lapar, hambamu perlu makan. Masalahnya hambamu tak ada kemampuan untuk mendapatkan makanan. Merasa tidak mampu mendapatkan makanan. Lalu Allah bagi, ini makanan. Ya Allah, walaupun kau dah beri hambamu makanan depan mata, tapi hambamu tak ada kemampuan untuk menggerakkan tangan. Kita lalu Allah kata, ya aku berikan kamu kekuatan sehingga kita dapat menggapai makanan. Setelah kita pegang makanan, ya Allah, hambamu tak mampu nak memasukkan makanan dalam mulut. Lalu Allah kata, ya aku bagi kamu kemampuan masukkan ke dalam mulut. Setelah masuk, ya Allah, hambamu mengakui tak mampu nak mengunyah. Sentiasa merasa tidak punya upaya. Sehingga bila kita berjaya makan, sedikit pun kita tidak merasa yang kita mampu makan. Kita berjaya makan karena pertolongan Allah 100%. Mantap. Jadi di sini akhirnya, dan itulah makna doa yang sebenarnya. Syukur. Sebab kalau kita tidak nampak pertolongan Allah, kita bergerak tak merasa itu pertolongan Allah. Mengunyah makanan kita mampunya tak merasa itu pertolongan Allah. Merasa sedapnya makanan tak merasa bahwa itu pertolongan Allah.
kita merasa itu kemampuan kita sendiri, itu bahaya sekali. Tak rasa apa Ustaz? Ya, Tak rasa apa-apa? tak rasa macam. Tak, ini kefahaman mesti begitu. Sehingga idhafatun nikmah ilal mun'im. Dalam bahasa, ya saya sampaikan kesimpulan aja ya. Idhafatun nikmah atau nisbatun nikmah boleh, idhafatun nikmah boleh. Nikmah, nikmati ilal mun'im. Apa maknanya lagi ya? Idhofah, menyandarkan nikmat ila kepada al-mun'im yang memberi nikmat. Menyandarkan nikmat kepada yang memberi nikmat. Sederhana formulanya, tapi tidak mudah diamalkannya. Karena itu inti daripada doa. Jadi orang yang berdoa sebenarnya orang yang sadar betul, menyadari sebenar-benar sadar bahwa ia tidak punya kemampuan sedikit pun. Dia mengakui kelemahan dirinya. Sedang ia perlukan sesuatu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkannya. Kesadaran bahwa dia tidak mampu dizahirkan, lalu iftiqar ilallah, berhajat kepada pertolongan. Sebab itu loh, jika orang itu katalah merasa mampu mengambil makanan, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, syukurlah. Mampu mengangkat makanan mulut, syukur lagi. Dapat mengunyah makanan, syukur lagi. Makan masuk ke perut, tiba-tiba perut sudah bekerja dengan secara otomatis, syukur lagi. Ini saya sebenarnya sedang, jadi saya sampaikan tapi di bilik lain. Sebab kadang orang gimana ya? Ini dalam tasawuf Islam. Coba kalau saya jangan sama sekalian ya, saya tanya lah. Saya ingin untuk istiqamah kefahaman kita. Tujuan Allah cipta kita untuk apa? Dengan Al-Quran. Tujuan Allah mencipta manusia dan jin untuk ibadah kan? Ibadah. Tujuan ibadah untuk dari sini pasti bingung. Saya ingin menyampaikan, tapi di wilayah dia lebih kepada satu kajian ilmiah. Karena saya merasa pesertanya mampu mengikuti. Kalau saya merasa mereka tak mampu, saya akan tajuk itu. Ya sekalian, sebenarnya kalau ikut Al-Quran, kan Quran kata bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hafal semua tuh. Aku tidak cipta manusia dan jin kecuali liya'budun. Untuk apa? Ibadah. Nah, kadang-kadang kita membuat kalimat ibadah itu pun belum betul. Ibadah itu yakni nama bagi apa saja perbuatan atau ucapan yang Allah suka dan Allah ridho. Itu ibadah. Contoh, sholat itu perbuatannya. Sholat adalah perbuatan yang Allah suka kan, maka sholat itu ibadah. Artinya ada orang sholat tak ada orang sholat, ibadah itu ada. Betul. Karena ibadah itu nama bagi apa saja perbuatan atau ucapan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Puasa itu perbuatan yang Allah suka. Kalau itu puasa itu ibadah. Walaupun tak ada orang berpuasa. Walaupun tak ada orang yang berpuasa, ibadah itu tetap ada. Adapun bila kita melakukan sholat, mananya melakukan ibadah kan? Itu namanya bukan ibadah, namanya ta'abbud.
Tapi karena kita ini sering beribadah itu, beribadahlah, macam mana beribadah? Ta'abbud. Ta'abbud itu bukan perbuatan. Ibadah itu nama bagi perbuatan tadi. Nama bagi perintah Allah yang kita mesti buat, nama larangan Allah yang mesti kita tinggal, itulah ibadah. Kita patuh tetap patuh, ibadah tetap. Adapun bila kita buat apa yang Allah suruh, yang Allah suka, atau kita tinggal apa yang Allah larang, itu namanya kalau istilah agama bukan ibadah, itu ta'abbud. Tapi kita kan tidak gunakan ta'abbud kan. Nah, pertanyaan, bila kita sudah berta'abbud, apa tujuannya? Tadi tujuan kita dihidupkan untuk ta'abbud kan, bukan untuk ibadah saja. Jadi yang lebih tepat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka berta'abbud kepada aku, bukan beribadah. Nah, tapi tak apalah karena bahasa Arab ibadah, tapi beribadah. Itu kalau dari segi bahasa. Sebab ta'abbud itu maknanya melaksanakan ibadah. Dan ibadah itu apa saja yang perbuatan atau ucapan yang Allah suka atau Allah ridho. Yani ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwali wal af'ali zahiran wa batinah. Itu definisi. Baik. Kalau tujuan kita diciptakan untuk ta'abbud, melakukan ibadah, lalu apa tujuan ibadah? Apa tujuan ibadah? Maknanya adakah bila kita dah buat yang disuruh, maknanya sudah mencapai matlamat? Belum kan? Quran ada katalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudullah, apa artinya? Sembahlah Allah. Wahai manusia, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, ta'abbudlah kamu kepada Tuhanmu yang telah cipta kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tapi tengok belakangnya. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Kalau itu tujuan ta'abbud itu takwa. Sholat, perintah sholat, kemudian kita sholat itu belum tujuan, itu baru wasilah. Karena tujuannya supaya bertakwa, la'allakum tattaqun. Sekarang, kalau kita sudah bertakwa, apa tujuan takwa? Mata-mata. Bingung lagi kan? Mesti bingung. Quran semua sudah jawaban tuh. Bahkan Quran kata ittaqullah, katalah ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Belakang ada la'allakum tashkurun. Agar bersyukur. Syukur itu rupanya matlamat terakhir daripada dicipta kita. Ya, macam mana? Jadi kalau boleh diringkaskan ini, tadi kan Mama Khalatul Jinna wal Insa yang mana ibadah ya. Ibadah ini zaman sekarang bukan perbuatan. Ibadah ini nama Yang diberi. Nama bagi perbuatan atau ucapan yang Allah suka. Ibadah. Nama, istilah. Apa saja ucapan, apa saja perbuatan yang Allah ridho dan Allah suka, yang zahir ke yang batin. Yang batin contohnya sabar. Itu namanya ibadah. Jadi ada orang buat ke, tak ada orang buat ke, ibadah tetap ada, gitu lah. Maksudnya. Adapun bila kita buat ibadah, karena Allah suruh kita melakukan ibadah, perbuatan kita melakukan ibadah, namanya ta'abbud. Ini tasawuf Islam ya, jadi memang untuk menggali pengertian yang tepat. Jadi Wama Khalatul Jinna wal Insa liya'budun itu maknanya bukan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah kepada aku, tidak. Supaya mereka berta'abbud, gitu.
Dan ibadah ta'abud itu belum merupakan matlamat. Itu bukan tujuan. Ia baru wasilah. Apa wasilah? Penyambung. Dia hanya alat, wasilah. Dia hanya kendaraan. Jadi kalau orang sudah sholat, jangan berhenti di situ. Oh, saya sudah sholat, beres. Belum. Oh, saya sudah puasa Ramadan, beres. Belum. Makna itu wasilah, itu alat, itu kendaraan. Sebab ada tujuan matlamat yang perlu dicapai oleh ta'abud. Kita disuruh berta'abud itu Allah kata la'alakum tattaqun. Tujuannya takwa. Dan bila kita sedang mampu pun belum mencapai matlamat terakhir. Itu belum sampai ke makna yang dipanggil al-ghayatul asma mungkin. Di ultimate goal-nya takwa masih ada. Dia takwa itu oleh Allah masih dijadikan sarana, masih dijadikan alat kendaraan untuk mencapai matlamat yang paling ujung, paling ultimate lah, yang paling Ultimate. paling apa? Cakap Melayu apa? Ultimate cakap dulu. Al-ghayatul asma. Orang kata ittaqullah. Takwalah pada Allah. La'allakum tashkurun. La'allah. Supaya kamu Kalau begitu matlamat hidup, tujuan hidup yang paling utama ini. ada nafsu syukur. Malangnya, sayangnya, syukur yang jadi matlamat yang mesti dicapai oleh setiap insan. Bisa insan tidak hidup. Kadang-kadang diartikan dipahami secara sederhana masalahnya. Sehingga syukur seakan-akan ya benda yang syukur dan disyukur. Semalam saya jamu orang masjid syukur ya. Dapat apa-apa. Saya ada salat syukur. Wah, syukur ini tajuk yang paling susah sekali. Karena ini kemuncak. Apa tujuan selagi orang baru ta'abud belum mencapai matlamat. Belum mencapai matlamat ia dicipta. Kalau dia baru ta'abud. Tapi kalau dia sudah ta'abud dan ta'abudnya dapat membolehkannya ia capai takwa, ya lumayan sedikit. Tapi bila dia hanya bertakwa, belum juga mencapai matlamat yang dikehendaki. Sebab takwa hanya merupakan sarana untuk sampai pada makom syukur. Syukur itu paling tinggi sekali. Karena ia paling tinggi, maknanya pemahaman kita bersyukur tidak boleh sederhana. Syukur-syukurlah kita bersyukur. Berdiri kesyukuran syukur, salah sunnah syukur. Saya tak katakan tapi kenapa sesederhana itu memahami syukur? Sehingga seakan-akan takwa nilai lebih tinggi dari syukur. Salah besar. Sholat itu lebih utama dari bersyukur. Salah besar. Dari segi jenjang. Dan salah sebagai dari segi manzilah, tahapan. Syukur itu paling atas. Ta'abud itu masih bawah. Kita buat yang disuruh, tinggal yang di tengah itu masih bawah itu. Atasnya namanya takwa. Naik lagi takwa belum yang paling tinggi. Yang paling tinggi sih makom itu syukur. Syukur itu macam mana Ustaz? Ya. Nah itulah pembicaraan yang bersiri-siri itu. Masalahnya kita ini, ya saya tidak menyalahkan ya. Kita sering menyederhanakan masalah. Menyederhanakan. Masalah agama, istilah agama itu cuma tidak sederhana, tapi kita sering memahaminya secara sederhana. Akhirnya ya sederhana. Ini bersiri saya nyampaikan, tapi tempat lain sampai sekarang belum habis. Saya ingat sudah 8 siri. Tapi ya semua dahulukan. Tolong buat Qurannya ini. Tolong apa maknanya? Diikuti sedikit. Dan Qurannya sangat jelas. Bila Allah kata la Allah, mana mudah-mudahan
Kamu kan, maknanya ada perbuatan sebelum dan ada perbuatan selepas kan. Artinya apa? Perbuatan sebelum itu menjadi sebab dan perbuatan selepasnya menjadi akibat. Contohlah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan oleh kamu puasa kan? Allah suruh kita puasa. La'alakum tattaqun. Maknanya puasa itu sebab saja. Dan dia mesti jadi asbab. Akibatnya atau matlamatnya takwa. Sehingga bila orang sudah berpuasa tapi tidak mencapai matlamat takwa, ya ibarat nak pergi satu tempat belum sampai destinasi, belum sampai destinasi tujuh tapi sudah merasa sampai, coba susah itu. Jadi la Allah, begitulah tahapan-tahapannya. Berkaitan dengan ini kita pelajari yang lain, tapi ada kaitannya. Bila Nabi kata ad-du'a wal ibadah, itu yang sahih. Yang dhaif bunyi dia ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak ibadah, itu hadis dhaif. Yang sahih ad-du'a wal ibadah. Jadi bila Nabi kata doa itu adalah ibadah, dalam hadis yang dhaif doa itu adalah otak ibadah, karena inti daripada doa, lub daripada doa ialah izharud du'i wal iftiqar. Ada alif lam ya, sebab ini sudah makrifat, meskipun kena makrifat. Wal iftiqar, menzahirkan kelemahan diri karena merasa lemah, tak mampu apa. Nak kedikam mata pun la haula wala quwwata illa billah. Bila kita mampu mendiam mata, maknanya kita sedar betul kita mampu kedikam mata itu kerana pertolongan. Ya Allah, hambamu ini ingin mengedipkan mata, ya Allah, agar mata tetap sehat. Tapi hamba tak mampu mengedipkan sendiri. Allah kata, kalau itu aku bagi kemampuan. Menyadari kelemahan diri dan memeluk berhajat pada Allah. Iftiqar itu mana daripada fakir sepenuhnya. Itulah ibadah dan itulah inti syukur. Syukur itu itulah inti dia. Jadi inti dari syukur itu sama dengan inti dari doa. Sebab itu dianggap sebagai ibadah yang paling. Sarannya doa dipahami seperti ya, bukan doa masalah ya. Kalau doa masalah ya Allah berikan aku itu lain. Menjahirkan kelemahan diri. Coba apa akibatnya jika orang tidak punya rasa ini, tidak punya perasaan, tidak merasakan kelemahan diri dan tidak berhajat pada Allah? Lawannya adalah orang merasa kuatnya, merasa punya kemampuan kan? Bila pun merasa punya kemampuan sehingga kurang memerlukan Allah, dan itu luar biasa jahatnya. Saya itu namanya takabur. Itulah takabur. Itu jadi Allahu Akbar. Dan kaitannya dengan Allahu Akbar, sehingga Allahu Akbar yang diucapkan oleh seseorang yang dalam dirinya merasa punya kemampuan tanpa pertolongan Allah, Allahu Akbar yang diucapkan menjadi kosong. Allahu Akbar. Allahu Akbar mana kan? Allah besar. Bila dia kata Allah besar, mana selain Allah kecil. Kan begitu yang kita pelajari hari. Bila kita kata Allahu Al-Qawi, Allah itu Maha Kuat, mana selain Allah? Macam itulah dia. Kita ni cara mengagungkan Allah yang sebenarnya, yakni kita memahami sebaliknya untuk diri kita. Allah Wali, Allah Maha Kaya. Jika kita mau pengakuan kita bahwa Allah Maha Kaya diterima oleh Allah, kita mesti merasa yang kita fakir seperti fakir. Macam itulah maksudnya. Kita merasa lemah selama-lamanya, dan itulah inti dari bersyukur. Inti dari bersyukur.
Sama dengan idharul dufi, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya kemampuan apa-apa, sedangkan ia perlu itu, perlu ini. Kita nak itu, nak ini, tapi kita tak punya kemampuan. Maka kita iftiqar ilallah. Kita sebab itu bila kita mampu, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kemarin pernah saya katakan ya, satu di antara doa yang paling utama kata Nabi apa? Hadis Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afdhalud doa alhamdulillah. Itu doa Nabi ajarkan. Alhamdulillah. Nabi memberitahu kita afdhalud doa alhamdulillah. Doa paling utama itu alhamdulillah. Macam mana ya doa alhamdulillah? Mungkin kita susah memahaminya. Bahwa doa yang utama alhamdulillah kata Nabi, jika kita memahami doa itu meminta, itu masalahnya. Kan? Kalau kita fahaman kita doa itu meminta, kemudian Nabi beritahu doa paling utama alhamdulillah. Cuman alhamdulillah dikatakan paling utama. Alhamdulillah. Nah. Masalahnya kita dalam masa kita minta Allah, kita memang mentahdirkan kelemahan dari kita. So it is serentaklah perasaan dengan kita. Memang dalam agama ini tidak ada terpisah-pisah. Tidak ada dalam agama buat ini dulu, ini dikhatam baru kedua tak ada. Tidak. Tidak ada. Ya. Disuruh bukan tak salah. Memang disuruh. Lah kan Allah kata suruh minta pada Allah. Saya nak saya sampaikan hakikat doa itu menzahirkan kelemahan diri. Itu namanya doa yang benar. Bila kita sudah menzahirkan mengaku yang kita lemah, maka minta kita pada Allah. Itu adalah bentuk nyata daripada izharul dufi. Sekarang masalahnya, jika kita minta sesuatu kepada Allah, ya Allah berikan ini, ya Allah, ya Allah, tapi dalam hati kita belum ada rasa ini, kalaupun Allah kabulkan, itu bukan nikmat, itu istidros. Kesana arahnya. Saya bisa contoh. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, tambahkanlah rezeki yang Kau berikan pada hamba-Mu ini. Itu masalah kan? Berikanlah, atau ya Allah tambahkanlah ilmu kepada hamba-Mu ini ya Allah, ilmu ya Allah. Minta tambahan ilmu. Nah, doa Mas. Dan dalam hati pula, ya Allah kalau Kau kabulkan tambah rezeki, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau tidak pun tak apa, sebenarnya saya masih ada simpanan. Ya, tidak, saya tak cakap macam itu, tapi bila dalam hati terlintas itu, merasa artinya jika Allah tak kabulkan, kabulkan tak apa ya Allah, aku masih. Itu bahaya sekali ya Mas. Saya tak kata ada orang cakap begitu. Ya Allah berikanlah ilmu, ya Allah tambahkanlah ilmu, ya Allah. Minta tambah ilmu, tapi dalam hati kurang yakin Allah tambah. Tapi kalau tidak pun ya Allah sekarang saya ini sudah PhD. Itu yang saya katakan. Kenapa kita minta sesuatu kepada Allah? Kan, kita sesuatu kepada Allah. Tetapi dalam hati kita merasa telah memiliki. Coba. Bila kita minta sesuatu kepada Allah, pastikan hati kita sedang betul yang kita tidak punya. Begitulah maksudnya. Jadi, sebab kalau kita sudah merasa punya, lalu kita minta, nanti ya Allah kalau tak bagi pun tak apa ya. Nanti jika Allah bagi, itu namanya bukan nikmat, namanya istidros. Bahaya tak bahaya? Sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Karena apa yang ada ini sebetulnya bukan milik kita. Kenapa tiba-tiba kita merasa? Itu yang bahaya di situ. Saya tak kata ada orang kata ini milik aku, tak. Hati ini sangat mudah. Hati bahasa Arabnya apa? Qalbun. Kenapa hati dinamakan qalbun?
Qalbun itu banyak Balik. berbalik-balik macam tu. Jadi sebab itu dinamakan qabul karena sifat semula jadi hati itu mudah sangat tanpa disebut. Ya, betul. Izharul fi. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita doa masalah bukan dilarang, disuruh. Allah kata disuruh mas'alul nisa. Tiap malam sepertiga malam terakhir dalam hadis sahih Allah Subhanahu turun yanzilu ila samai dunia, turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Sesuai dengan sifat Allah yang Maha Suci. Lalu Allah beritahu kepada kita, yakni man minkum, siapa di antara kamu lau hajat, ada hajat, mintalah padaku. Is'aluni, mintalah padaku. Uktiku, aku akan baginya. Siapa yang ada dosa, istaghfirulli, mintalah ampun padaku, aku akan ampun. Mana Allah sini mensuruh kita memohon. Bila Allah suruh kita mohon ampun, katalah, pastikan kita mengakui dosa. Jangan minta ampun tapi tak mengaku dosa. Saya tak kata hukumnya haram ya. Ini daripada segi makna doa. Kalau kita astagfirullahaladzim minta ampun, pastikan kita tahu kita dosa kita mana dan itu untuk merasa dosa tanpa syarat. Mengakui kesalahan tanpa syarat. Tanpa syarat maknanya, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah ampunkanlah dosa tiap hari gini-gini. Tapi jangan tambah dosa sebab dia tuh. Jangan tanpa syarat. Ada melanggar larangan Allah di surga. Kalau kita tengok telusuri dia punya kisahnya, kan karena gagal menolak rayuan iblis kan. Iblis kacau. Dan iblis mengakui dia berjaya menyesatkan Adam. Adam pun mengakui kelemahan dirinya. Artinya melanggar larangan Allah. Dosa Allah kata fa'asa Adam rabbah. Adam telah mendurhaka Tuhannya. Faghawa, dia sesat. Allah sendiri yang mengatakan Adam sesat dan Adam mendurhaka. Artinya Adam berdosa. Ketika Adam bertaubat karena diberitahu oleh Allah, dia berdosa karena mohon ampun. Semasa mohon ampun dia Rabbana dalamna anfusana dan dan terus. Tak pernah pun disebut Rabbana dalamna anfusana, ya Allah kami menghadiri diri kami. Tapi apa tahu kan iblis itu lah pasal dia. Tak ada. Carilah dalam tafsir mana. Karena mana itu syarat dia. Selagi orang mengakui dosa tidak 100% masih tetapi akan diterima. Begitulah. Allah tahu orang ini dosa sebab Allah tahu, tapi jangan sebab kalau kita mencari alasan, ya Allah hambamu berdosa tapi tahu tak itu maksudnya apa? Kalau kita kata tapi kita coba mencari alasan pembenaran, nak justify kesalahan. Artinya kalau Allah hukum kita salah pun kita mau, janganlah Allah salahkan ke sana. Saya ya salah tapi mana boleh macam itu? Mana boleh? Sebab dalam hukum Islam ya Allah ni, kalau katalah ada 5 orang bergotong royong bekerja sama dengan dosa, setiap orang itu dipertanggungjawabkan oleh Allah sesuai dengan peranan masing-masing. Bukan tak apalah ada kandang kamu ini, tak, masing-masing diberi balasan. Jadi tak perlu menyebut tapi. Jadi la tapi ya. Justru itu yang baik. Karena mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ini perbuatan yang baik atau baik? Mengakui karena ikut hawa nafsu itu bagus atau bagus? Bagus sudah mengakui kesalahan.
Yang tak bagus itu memberitahu Allah kebaikannya, itu yang tak bagus. Ya Allah, hambamu memang salah, hamba salah, dan memanglah jika engkau tak ampunkan, hambamu itu patut dan layak engkau hukum. Tapi kalau kau dah hukum pun, ambillah kira hambamu ni rajin solat. Wah itu, anggap ni haji sudah 3 kali itu, ini mana salah, takkan tak ambil kira. Allah bukan begitu menghisap kita. Kan biasa kan kalau dalam dunia kan biasanya orang begitu kan. Katalah ada seorang lah, ketua negara ke menteri ke menteri besar ke, kata jasanya banyak, jasa banyak. Tiba-tiba didapati bersalah, melakukan jenayah, lalu dihukum. Kan biasanya rakyat kan, ya yang salah tapi jasanya. Kan biasa kita punya begitu kan. Yeah. Jadi janganlah dibenci sangat, jasanya banyak. Tidak, dalam Allah tidak begitu. Allah Maha mengetahui. Sekecil apapun kesalahan seorang hamba, sekecil apapun dosa seorang manusia, walaupun amalnya banyak, jika Allah tidak mengampunkan dosanya, jika Allah tidak mengampunkan ya, ia akan tetap mendapat siksa. Sekecil apapun dosa. Tapi Allah kan punya kehendak yang mutlak. Insya'a adabahu, jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa orang itu. Wa insya'a ghafarallah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan. Tentang masyiah ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jangan campur tangan. Artinya jika Allah ampunkan dosa A, tapi Allah tak ampunkan dosa B, katalah B tak boleh protes. Ya Allah, apakah cara kau pilih kasih? Ampunkan dia. Kenapa kau tak ampunkan? Itulah masalah hak mutlak Allah. Jadi jika Allah tak ampunkan dosa B, tapi Allah ampunkan dosa A, B tidak boleh protes. Itu maksud saya, Masya Allah bersifat mutlak, tidak ada sesiapa pun yang dibenarkan untuk campur tangan, untuk memperhatikan. Itu maksudnya. Masya Allah itu bersifat mutlak. Lainlah kalau dunia kan, sebab pelaku dunia ini kan kita tidak hakim. Allah walaupun buat apa yang dikehendaki, Allah ini hakim. Hakim mana bijak sana. Yang kadang-kadang kebijaksanaan Allah ini kita belum dapat memahaminya. Kalau di dunia karena kita ini tidak hakim, ya patutlah dipertikaikan. Kenapa tu salah? Oh dapat, yang itu tak dapat. Biasa itu di dunia begitu kan. Sama-sama salah, kenapa itu tidak dapat? Yang itu tidak. Itu dunia. Orang yang melakukan pendakwaan tadi akan dipertikaikan karena dia tidak hakim. Dan itu wajar kalau dalam dunia. Sehingga kita ada macam pilih-pilih, itu kena, itu tak kena. Kenapa undang-undang macam pisau, macam pisau, atau pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tengoklah pisau kat dapur. Pisau potong ni, yang ke bawah tajam kan, yang ke atas tumpul. Jadi undang-undang tak boleh macam pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mana ke bawah tu kepada orang kecil. Orang kecil buat salah, tapi kalau ke atas orang besar buat salah, ya tumpul kan. Itu tumpul. Itu mungkin di dunia, kan, tapi bila kaitan dengan hak Allah, kita siapa itu? Selalunya istidraj ni pada orang yang tak beriman kan, yang dia lalai, yang selalu buat dosa, lepas kita tak ambil balik, so tidak ada istidraj ni tak. Dia bagi yang orang yang lalai saja kan, yang tak beriman, yang bagi istidraj kan. Mungkin begini ya. Ada orang kata istidraj itu hanya belief. Saya bagi kata manusia ini adalah mukmin,
kafir, munafik. Kan manusia menurut Allah tiga ya kan? Ada yang lain? Agak-agak perlu jamaah sekalian. Manusia, sikap manusia terhadap Al-Quran, terhadap ajaran Allah dibagi menjadi tiga. Satu mukmin, dua kafir, tiga musyrik. Ada yang Musyrik. kafir, munafik. Tapi yang musyrik, yang Kafir. yang apa namanya fasik. Tidak betul ketiga ini atau ada empat? Saya tanyakan dulu. Betul tiga? Betul ya dengan pendapat itu? Tidak tahu Ustaz. Ya iyalah kan Quran beritahu Allah surah Baqarah hanya ada tiga. Bagian pertama itu mukmin kan, alladzi yu'minuna juga muflihun juga. Bagian kedua innal ladzina kafaru kafir. Bagian ketiga yakni wa minan nasi may yaqulu amanah. Nah, tiga ya mana ada empat. Fasik itu sifat bukan pembagian. Fasik boleh sifat kepada orang kafir pun dipanggil. Firman panggil fasik kata Allah. Orang munafik begitu fasik. Bahkan orang mukmin pun boleh melakukan kerja fasik. Jadi fasik itu. Jadi katalah tiga orang ini, mana nanti yang mungkin dilakukan oleh Allah dengan istidraj dari tiga ini? Mana yang mungkin? Atau mana yang pasti? Pertama mana yang pasti? Tiga tadi. Fasik tak masuk kan fasik dulu. Ya, kafir dan munafik dan fasik jangan sebut. Minat sangat fasik. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin, kafir, munafik. Yang pasti Allah melakukan istidraj. Kafir dan Munafik. dua saja itu pasti. Artinya apa saja yang kesenangan yang Allah berikan pada dua golongan ini, apa saja kesenangan ya bukan kesusahan. Ya Allah timbang pada dua kumpulan ini itu namanya istidraj. Sekarang, mungkinkah istidraj ini Allah melakukan pada orang mukmin? Mungkin. Ya. Sangat mungkin. Katalah orang mukmin, orang muslim, tapi ada perintah yang tak dibuat, ada larangan yang tak ditinggal. Nah, ada perintah Allah tak dibuat, ada larangan Allah tak ditinggal. Kemudian doanya oleh Allah sentiasa dikabulkan. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu berlaku pada semua. Hanya kepada orang kafir dan munafik pasti. Karena istidraj ini kata Nabi, idza ra'aitallaha, apabila kamu melihat Allah. Melihat di sini melihat perbuatan Allah lah. Ya, melihat pada Allah. Memberikan apa yang diminta oleh hambanya atau masarul abdu. Wahua sedangkan hamba itu yuksihi menderhakainya. Ya, apabila kamu melihat Allah memberikan apa saja yang diminta oleh hambanya, sedangkan hamba itu menderhakainya, bahwa istidraj. Itulah istidraj. Sekarang orang kafir agak-agak menderhakai atau patut taat pada Allah? Derhaka. Sebab itu apa yang Allah berikan pada orang kafir, sehat, untuk berniaga, punya rumah macam tidak bisa halang, itu istidraj semuanya. Ya. Uang itu macam mana boleh kaya? Ya dia penipu, ya itu istidraj. Demikian juga orang mukmin yang melakukan larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, kemudian hajatnya Allah kabulkan, permohonannya Allah kabulkan,
Itulah istidraj. Dan istidraj ini berupa kesenangan, bukan kesusahan. Kalau kesusahan, ya. Orang biasanya, manusia biasanya, tak kira mukmin ataupun kafir, bila ia merasa mudah, bila ia merasa mudah Allah murka dia, masa dia susah atau senang? Masa susah kan? Pasti masa susah. Orang bila merasa pasti ia lebih mudah merasa Allah murka dia. Berbeza dengan bila ia sedang senang. Kalau senang, susah orang merasa Allah murka. Bahkan dia lebih mudah merasakan Allah suka. Paham belum tentu. Dan itu kelemahan yang paling ketara. Hati-hati di situ. Di situ nanti akan menentukan kita ini sebetulnya sedang dimurka atau sedang disukai. Karena apa? Karena ukuran tanda aras untuk menilai sama ada Allah suka atau tidak suka pada kita bukan pada apa yang Allah berikan kepada kita. Bukan. Sama lagi, tanda aras. Tanda aras bahasa Melayu. Tanda aras. Tanda aras. Kayu pengukur. Kayu pengukur. Apa lagi? Benchmark lah. Untuk menilai Allah ini suka atau tak suka ya pada diri saya ini. Benci atau suka. Tanda arahnya, kayu pengukur. Jangan kita lihat pada apa yang Allah berikan pada kita. Oh, karena Allah berikan apa yang saya suka, yang kami nak, karena Allah suka. Tapi karena Allah bagi pada diri saya kesusahan, karena Allah benci, salah ya Pak. Murka dan suka dan cinta Allah tidak ada kena-mena dengan pemberiannya. Sebaliknya, kalau kita nak tahu Allah suka kita atau benci pada kita, caranya macam mana? Yani kita nilai, kita lihat tandanya pada apa sikap kita pada Allah. Mana dia? Ada paham? Ya ini pelajaran apa namanya? Bukan kumpulan B40. Ya, tajuk ini bukan tajuk B40. Tajuk apa namanya? B40 masih muda-muda kan? Ini tajuk. Ya, ini bukan tajuk Wal Asri. Bukan tajuk Wal Duha. Tajuk Wal Asri Group. Ya kita kena sesuaikan kan belajar agama. Itu saya selalu ingatkan diri saya. Minta maaf dalam bahasa yang mungkin agak kasar. Seiring dengan bertambahnya usia, itu kita mesti bijak mencari afdaliyah, keutamaan belajar. Saya tak kata belajar ilmu agama ini tidak baik, semuanya baik. Belajar tajwid bagus, belajar qiraah bagus, belajar taronum bagus. Tapi ada tapinya. Bila orang masih belajar taronum, inilah yang saya katakan. Bukan apa saya tak kata. Tak boleh. Masalahnya keutamaan, afdaliyah, priority itu. Gimana Pak masih taronum? Darah suara macam suara titik. Tapi seronok. Ini bukan masalah seronok, tak seronok. Kan? Bukan masalah tetapi saya seronok. Ini bukan seronok, tak seronok. Bahkan kalau kata ulama-ulama ihsan, belajar agama ini, belajarlah ilmu agama yang membuat hati kita ini gelisah atau dalam bahasa akasanya belajar agama yang ajar itu sentiasa tembak kita. Jangan
tembak orang lain. Kalau belajar agama dan ngajarin tembak orang lain, kita selalu tahu tak ya Mas Yan, kalau itu yang kita pilih kitab Talbisul Iblis, itu iblis sudah masuk campur tangan. Dan iblis suka kepada orang seperti ini. Bagus. Kamu bagus, kamu rajin belajar agama. Betapa Tapi yang kita pelajari itu setiap tembak orang lain bukan kita. Akhirnya kita seronok. Seakan-akan kita ibadah kan. Tapi itu iblis juga maksudnya. Belajar agama, yang ajar agama itu lebih banyak menembak kita menembak kita, terkena kita. Iyalah. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Sebab itu saya katakan, kalau orang asli baca Tarono, mana tembak diri sendiri? Sudah. Bahkan saya diajar cara bernafas aja macam mana. Nak dengar. Ya, saya tak kata tak boleh, tapi apa ya? Ya, susah lah. Kata macam ini yang saya umpamakan ya. Allah Subhanahu wa taala ini hamba. Al-Abdu. Kan hubungan kita yakni hablu minallah dan juga hablu minan. Hablu minallahnya begini. Allah kepada kita ini pemberiannya lah. Allah bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi ini. Nah, ini daripada Allah pada kita kan? Sementara yang dari kita pada Allah menyembahnya, mentaatinya, memujinya, apa lagi? Yang Allah pun jadi yang daripada Allah ini itu tadilah Allah bagi kita makan, bagi minum, bagi sehat, bagi sakit, bagi berjaya, bagi kaya, bagi miskin, ini yang daripada Allah. Ya. Yang daripada kita menyembahnya, memujinya, mentaatinya, Nah, kalau kita nak tahu Allah itu suka atau tidak suka, jangan kita lihat pada apa yang datang daripada Allah kepada kita. Bukan. Karena ini kaitannya dengan masyiah. Itulah pahami betul-betul ya. Masyiah itu oleh kehendak. Bila Allah kehendaki, sebab itu orang kafir pun dapat. Sebab Allah kehendaki. Orang kafir pun sehat, orang mukmin pun sehat. Dan Fir'aun pun tak pernah sesama. Fir'aun tak pernah sesama. Nabi Musa hidupnya lagi susah. Iya. Namrus Allah disembah oleh rakyatnya, hidupnya di istana. Nabi Ibrahim terlantar ke sana kemari. Itu berlaku karena dan masa ini tidak ada kena-mena dengan rito ataupun dosa. Adapun yang kita lakukan kepada Allah, mentaati, mensyukuri, memuji, mau bla 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 bla, itulah ini sikap kita kepada Allah. Nah, ini kaitannya dengan irodah. Masyiah artinya irodah. kehendak. Irodah artinya. Nah, di sini perlu diperbetulkan, Pak. Sudah. Memang banyak. Saya melihat memang banyak istilah-istilah agama yang disederhanakan pemahamannya, sehingga susah nak bisa irodah kehendak masih aku kehendak, kan bahaya itu. Paham Al-Quran lain sekali. Masih itu kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan, dengan perbuatan Allah. Kehendak Allah yang berkaitan dengan dengan perbuatan Allah, dengan penciptaan. Contohnya Allah mencipta bumi, mana itu masih Allah. Kehendak Allah yang menghendaki siang jadi malam, malam jadi siang, namanya masih Allah. Kehendak Allah yang menghendaki tebu, manis, cili, pedas, masih Allah. Kehendak Allah yang menghendaki sakit, B sembuh, masih Allah. Yang menghendaki Allah, kehendak Allah yang menghendaki hidup ini mati. So masih itu kaitannya kehendak Allah yang berkaitan dengan perbuatannya, dengan penciptaannya. Sementara irodah
yang terjemahan lainnya juga Kehendak. kehendak. Sebab itu saya tidak suka menerjemahkan ini. Kalau kita memahami masa depan ini kita terjemah Melayu pasti bingung. Sebab itu saya bilang jangan terjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti bingung. Yang iradah itu yakni kaitannya dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangannya. Baik. Bila kita baca Quran, aqimus shalah. Allah berfirman, aqimus shalah. Terjemahannya, dirikan olehmu shalat. Pertanyaan saya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Apa yang Allah maukan daripada kita melalui aqimus shalah? Apa yang Allah kehendaki? Aqimus shalah. Dalam firman Allah aqimus shalah, apa yang Allah kehendaki daripada kita? Dirikan salatnya. Dirikan salat. Allah maukan kita menegakkan salatnya. Kan gitu. Kemauan Allah yang maukan kita salat itulah iradah. Paham? Kemauan Allah. Allah ada kemauan. Apa kemauan Allah? Allah maukan kita sholat. Atau zakat. Allah maukan kita bayar zakat. Nah. Istaghfiru. Allah maukan kita mohon ampun. Tubu. Allah maukan kita taubat. Allah, kemauan Allah yang maukan kita sholat, maukan kita taubat, maukan kita cari rezeki yang halal, itu namanya iradah. Adapun kemauan Allah, kehendak Allah yang menghendaki kita jadi lelaki, kita jadi perempuan, namanya masyiah. Tahu bezanya sekarang? Kalau begitu bisa jangan kalau kehendak semua bingung nanti kita. Paham ya? Jamaah datang kemari. Mana masyiahnya? Mana masyiah Allah? Mana iradah Allah? Pagi ini dan jamaah datang kemari. Coba mana aspek masyiahnya? Mana aspek iradahnya? Ya, masyiahnya? Mana tanpa masya Allah kita tak mungkin kan, karena kita lemah. Oke, jadi tadi yang menjalankan dia, yang membolehkan kaki kita tekan brake, yang boleh memberikan tangan kita posisi string, yang memberikan mata kita di itu namanya ini apa tuh? Sekarang mana iradahnya? Bagus. Bagus. Kita sholat. Allah suruh sholat, kita mau sholat ya. Sholat subuh 2 rakaat dan sebagainya. Mana masyiah Allah, mana iradah Allah semasa kita sholat. Masyiah Allah yakni dengan masalah yakni yang mana? Kemampuan kita sholat berdiri rukuk itu masya Allah. Sebab tanpa masya Allah tak boleh kita berdiri, tak boleh kita rukuk. Itu bukan kehendak kita. Ramai orang ingin berdiri tapi tidak boleh berdiri karena Allah tak kehendaki. Kan ada orang punya penyakit tak boleh berdiri. Ada juga orang punya penyakit tak boleh duduk. Jadi kalau yang satu ada penyakit tak boleh berdiri, yang satu tak boleh duduk. Ya sekali tapi itu putar-putar jadi senang. Itu masya Allah. Kejap saja. Itu masya Allah. Adapun iradahnya, karena Allah suruh kita sholat, kemudian kita pun memilih untuk sholat. Maknanya kemauan kita sama dengan kemauan Allah dalam bab iradah. Tapi kemauan kita belum tentu sama dengan kemauan Allah dalam bab masyiah. Itu perlu paham betul. Kalau tak paham, tapi bila-bila lebih bingung lagi. Pasti bingung. Paham? Jadi itu sudah apa tadi kan? Boleh kita simpulkan iradah itu maknanya kehendak Allah kepada kita, tapi kita ada pilihan. Kehendak Allah, tetapi kita ada pilihan. Kalau kehendak dia untuk kita melakukan solat,
dan kita ada pilihan untuk melakukannya dan tidak. Yang mana? Ya, iradah. Iradah. Masyiah kita tak ada pilihan. Masya kita tak ada Tak ada pilihan. tak ada pilihan. Boleh, tapi arahnya jangan ke sana dahulu karena kita nak bicara tentang apa tadi? Ridho, data ridho kan? Tanda itu nanti dulu. Baik, kalau itu sudah paham, tadi kan kaitan dengan macam mana kita nak kenal, nak tahu Allah ni ridho atau ridho kan? Kan itu tadi. Tanda arasnya bukan pada masyiah Allah, bukan pada apa yang Allah lakukan pada kita, tapi tanda arahnya pada apa yang kita. Jadi kalau kita buat apa yang Allah irodahkan, pasti Allah ridho. Pasti Allah ridho. Tapi kalau kita telah mendapatkan apa yang Allah masyiah, belum tentu Allah ridho. Kita sehat, itu masih Allah atau iroda Allah? Adakah karena kita telah mendapatkan masalah Allah pasti ridho? Tidak. Tidak sama sekali. Tapi kita sholat. Mana bila kita sholat, kita telah melakukan apa yang Allah iroda. Jangan cakap hendak bingung lagi. Pilih masalah. Bila kita sholat, mana kita telah buat apa yang Allah iroda. Bahkan 20 salah aja. Ini tak boleh salah aja. Kalau salah pasti. Kalau bahasa kami dahulu, salah membagi dua ini dalam akidah nanti kita akan berakibat bahasa saya dulu berakibat fatal. Tahu fatal? Fatal. Ialah fatal. Kan FATAL fatal. English. Iya. Kita sholat. Bila kita sholat, karena Allah suruh kita sholat, mana kita melakukan sesuai dengan irodah Allah. Perintah sholat itu kaitannya dengan masyiah atau irodah? Irodah. Jadi bila kita buat sholat, maka kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan irodah Allah. Mana-mana perbuatan kita yang selari dengan irodah Allah, disitulah tanda yang Allah suka kita. Itulah. Tapi kalau kita buat sesuatu yang bercanggah dengan irodah Allah, Allah suruh buat, kita tinggal. Allah suruh tinggal, kita pasti Allah benci. Bahasa mudah, jika kita ini taat kepada Allah, pasti Allah ridho. Walaupun Allah sentiasa bagi kita sakit tak pernah sembuh, miskin tak pernah kaya. Sebaliknya, jika Allah bagi orang itu kaya raya, sehat tak pernah sakit, senang tak pernah susah, tapi perintah Allah ditinggal, larangan dilanggar, pasti Allah benci. Sehingga orang itu tak boleh kata Allah suka, buktinya saya senang. Itu cara menilainya. Itu ada dalam surah Az-Zumar sebetulnya. Sebelum saya tunjukkan ayatnya, jangan biar paham dahulu. Semua Al-Quran ini. Jadi nah sekarang yang penting, yang musabah kita sebagai orang mukmin yang betul-betul ingin jadi hamba Allah yang diterima. Mana yang lebih penting bagi kita? Yang penting bagi kita yakni apa yang Allah berikan pada kita atau apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Hidup ini yang penting. Yang penting saya buat apa yang Allah irodahkan. Sudah. Adapun nanti Allah menjadikan kita ini senang ke, susah ke, untung ke, rugi ke, sakit ke, sehat ke, duduk di mana, itu Allah yang mengaturnya. Tapi manusia kadang lebih takut yang ini. Iya, takut nanti kalau kaya susah. Sedangkan jalan untuk kaya hanya nampak dengan rasuah. Akhirnya rasuah. Apa dia pikir, walaupun kaya raya dia disayang oleh Allah?
dimurka. Jadi hidup akhir zaman itu orang lebih takut yang ini. Yang penting Allah bagi saya senang. Yang apa itu masyiah. Dan masyiah tidak boleh jadikan ukuran Allah ridha atau kalaulah orang yang Allah kehendaki kaya, mereka itu bentuk sebagai bukti bahwa Allah ridha, ya pasti Allah ridha dengan orang Yahudi kan. Yahudi lagi kaya lagi. Allah pastilah sangat sayang dengan tim gotong. Tapi orang melihat macam sombong orang. Sehingga orang mukmin yang tak paham ini akhirnya merasa rugi kita jadi orang Islam. Susah, makan susah. Sebetulnya dia wajib bersyukur karena mampu istiqomah dalam sholat. Coba kalau dia melihat Allah kehendaki dia boleh sholat, Allah kehendaki hidupnya lurus, itu nikmat yang lebih besar daripada sehat. Pasti tak akan mengeluh, pasti akan merasa bersyukur. Tapi biasanya kadang melihat yang sini, Allah saya ini sakit tak pernah sehat. Wah sudah sholat. Dia pikir bila orang sudah rajin sholat, Allah pasti bagi sehat. Belum tentu. Ya. Sebab sholat apa sehat atau sakit, ya. Boleh jadi ia nikmat, boleh jadi ia istidraj, boleh jadi ia azab. Bila nikmat menjadi azab, bila nikmat menjadi siksa, dan bila kesusahan menjadi nikmat. Agak-agak. Baik, kesusahan dan kesenangan itu kaitannya ini iradah atau masyiah? Masyiah. Susah, fakir, miskin, masyiah. Pertanyaan, bila masyiah Allah atau bila susah dan senang, susah menjadi nikmat bagi orang itu, senang menjadi azab bila Sesenang dia. Bila Allah redha, bila Allah redha, bila dia redha, bila dia itu. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Tadi saya sebutkan. Kesusahan, musibah itu nikmat. Sementara kenikmat pula boleh menjadi azab. Gila itu. Sedangkan kita diajar kesenangan itu nikmat kan? Musibah itu azab kan, itu yang melekat dalam kita. Tapi dalam agama Islam tak semestinya begitu. Boleh jadi kesenangan itu nikmat, tapi boleh jadi kesenangan itu pun azab. Demikian juga musibah boleh jadi ia azab, balasan Allah, boleh jadi ia nikmat. Macam mana kita boleh merasakan yang azab, yang musibah ini adalah nikmat, dan nikmat ini adalah hakikatnya Tak sedar. Oke, kembali pada formula ini tadi. Musibah dan nikmat itu kaitan dengan iradah ataupun kesenangan, kesusahan, sakit, ada kena-mengena dengan ridha dan murka. Kalau itu bila masih Allah senang atau satu nikmat ataupun musibah. Kaitannya dengan sana kan? Dengan sikap kita pada Allah kan? Jadi macam mana tuh? Pertanyaan satu-satu. Bila musibah, bencana menjadi nikmat bagi kita, atau nikmat Allah buat kita, yang hakikatnya Allah sayang kita, karena sayangnya dibaginya susah. Iya, jika musibah yang Allah timpakan pada kita dapat membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Sebaliknya, jika nikmat itu membuat kita makin jauh daripada Allah, itulah musibah. Itulah laknat Allah. Itu formula. Sebab itu kalau kita diberi kesusahan,
Kita kena tanya dikit, agar dengan sakit ini saya makin dekat atau makin jauh? Kalau makin dekat, syukurlah. Oh syukur saya dengan sebab sakit ini saya banyak benda-benda yang lalu saya tinggalkan. Mana kita jadi baik lah. Sebab masih sehat, lalu aja. Lalu 24 jam, sebab sakit pencin, oh iya. Rupanya banyak sekali dihitung-hitung, banyak sungguh rupanya perbuatan-perbuatan yang lalu, apalagi dosa yang berjaya saya tinggalkan selama sakit. Maknanya dengan musibah, orang kita dapat punya peluang untuk tinggalkan banyak benda yang maksiat. Dengan musibah, dengan sakit, rupanya terbuka peluang untuk banyak istighfar. Yakinlah kita, musibah itu nikmat, syukuri. Terima kasih kepada Allah. Bukan hanya mampu sabar, syukuri. Ya syukuri. Sebenarnya kalau kesehatan, kenikmatan, harta melimpah-limpah, macam-macam, bahkan membuat kita makin jauh daripada Allah, itu bukan nikmat. Itu azab itu. Jadi nikmat atau tidaknya, ridho atau tidaknya, jangan dilihat masyiahnya, lihat sikap kita. Itulah kembali. Tapi kan tidak mudah kan melihat musibah sebagai nikmat. Sehingga ditimpa musibah sakit malah alhamdulillah sakit. Sedangkan yang melawan semuanya kasihan. Ya memang agama ini macam ini aja mestilah. Sikap kita nanti akan berbeza bergantung pada tingkat kepahaman kita beragama. Sebab itu kalau kita lihat hayatus sahabat, kehidupan sahabat Nabi, bila mereka di musibah ini mereka tersenyum, mereka happy. Musibah yang sama yang menimpa Abu Bakar, musibah yang menimpa Abu Bakar, jika musibah sama itu menimpa kita, mungkin kita jungkir balik mungkin. Bukan karena beza jenis musibah, karena perbezaan hati. Dan itu hidup yang paling bahagia seperti itu. Jadi kalau di Allah berikan dengan masyiahnya sakit itu pun alhamdulillah. Macam mana agaknya hamba yang seperti bila Allah bagi dia sehat? Atau alhamdulillah berapa kali? Itu rahasia kenapa Nabi kata afdal doa alhamdulillah, sehingga bila Nabi beritahu kita bila kita dapat nikmat alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat, bila dapat kesusahan alhamdulillah ala. Jadi bila kita tak baca alhamdulillah, itu semua maknanya sangat dalam sekali. Itu sangat dalam sekali. Maka doa alhamdulillah abdah itu sebaik-baik doa. Mana ya? Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, susah alhamdulillah, niaga untung banyak alhamdulillah, rugi bahkan lipo pun macam mana? Dan itu bukan alhamdulillah hanya di luar, ya betul-betul karena paham Allah zat yang sentiasa berhak dipuji dan kita wajib memujinya. Apapun yang ia hendaki berlaku pada kita. Itu maknanya cintanya pada Allah, betul-betul cinta karena cinta, bukan cinta karena pemberiannya. Jadi kalau Amerika ditanya, kenapa kamu cinta Allah? Ya karena cinta. Sementara yang B, kenapa kamu cinta Allah? Iyalah cintalah sebab Allah bagi saya apa yang saya mau, cinta. Nanti kalau Allah tak bagi apa saya nak, kirim salam. Cinta macam mana diterima oleh Allah? Apa tuh kalau dalam bahasa Melayu itu cinta apa namanya? Ada uang abang sayang, uang abang buat tanda. Itu sayang apa benda? Kalau kepada manusia itu pun orang yang paling takut apalagi pada Allah itu. Jadi cinta Allah atau merasa perlu mencintai Allah atau merasa Allah cinta dia hanya kerana apabila segala apa yang dimaukan
Bila Medina tak dapat, susah. Maknanya iman kita perlu dinaikkan lagi. Jadi dia tak kisah sebetulnya tentang masyiah. Yang paling dia takutkan yang sana. Itulah. Itu alhamdulillah itu kesana tuh arahnya. Allahu Akbar tuh arahnya ke sana. La ilaha illallah arahnya semua ke sana. Dia tak begitu kisah tentang masyiah. Karena itu urusan kita tak boleh campur tangan kan. Macam mana campur tangan masyiah? Kita hanya disuruh memilih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki kita suruh buat, kita buat. Allah kehendaki suruh jalan ini, itu saja. Jadi tak terlalu memikirkan apa nanti yang Allah akan berikan. Karena bila orang mengutamakan yang iroda naik ke atas itu, dia akan sentiasa memiliki Allah, dekat dengan Allah, tidak mungkin kehilangan Allah. Dan orang yang telah memiliki Allah, dia akan memiliki segala-galanya. Dia tidak perlu memikir resiko. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, utlubni, cari olehmu akan aku." Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, cari olehmu akan aku." Kita suruh cari Allah. Wa in wajadtani, dan jika engkau telah mendapatkan aku, mendapatkan Allah, memiliki Allah, wajadta kulla syai', engkau akan mendapatkan segala sesuatu. Wahai anak Adam, carilah olehmu akan aku. Karena jika kamu telah mendapatkan aku, kamu akan mendapatkan segala sesuatu. Wa in fatani, tapi jika kamu kehilangan aku, kita kehilangan Allah, tak kisah Allah, fatatkan urusan, kamu kehilangan segala sesuatu. Jadi orang mukmin yang sebenarnya lebih takut kehilangan Allah sebagai zat yang memberi daripada kehilangan pemberiannya. Itu mukmin yang sejati. Lebih takut dimurkai oleh Allah daripada sakit bila Allah mengendaki. Tapi kadang orang lebih takut sakit daripada dimurkai oleh Allah. Karena tak tahan sakit, pergi siap jumpa sami siap. Itu karena lebih takut sakit daripada takut kehilangan Allah. Karena takut tidak kaya, akhirnya menipu. Itu hidup apa seperti itu? Sia-sia, sangat sia-sia. Dan penyesalan itu, ialah teman sekalian, memang mungkin tidak dapat dirasai ketika orang itu masih masih merasa mampu buat itu. Tapi penyesalan akan tiba jika segala kemampuan itu oleh Allah dari tadi. Keinginan untuk makan dah tak ada, dahulu ada. Keinginan untuk berjalan-jalan dah tidak ada. Keinginan untuk bergerak dah tak ada. Mana pintu-pintu ini sudah tertutup, tinggal satu aja pintu terbuka. Nama pintu alam barzakh, pasti menyesalnya luar biasa. Coba Fir'aun semasa hidup apa yang dia ada? Ada kan? Dia maharaja, disembah, istana ada, cakap apa aja semua patut. Jadi sombongnya luar biasa. Kan? Tapi bila Allah sudah tarik pintu-pintu ini, yakni ketika mati tenggelam kan, mati tenggelam, waktu ada tak keinginan untuk nak menikmati biadik kamu? Tak ada. Keinginan nak borak dengan kawan? Tak ada. Keinginan nak beli tiket murah? Tak ada, percaya. Bikin raya pakai baju apa? Mana ada? Pintu-pintu itu tutup rapat. Satu ya pintu yang terbuka. Pintu alam barzakh.
Fir'aun yang paling jahat itu pun akhirnya apa dia kata? Begitulah manusianya. Tapi kesadarannya lambat, dan kesadaran itu yakni terpaksa. Orang yang menyadari kesilapan kemudian ingin bertaubat tetapi terpaksa, itu ditolak. Itu ditolak. Tapi kalau kita ingin bertaubat ketika kita masih ada pilihan, itu diterima. Itu diterima. Ya. Mohon ampun kepada Allah ketika kita masih sehat walafiat dan banyak pilihan dalam hidup. Itu ditepati ampun. Tapi kalau mohon ampun ketika pintu-pintu tertutup, kawan nak belanja tanah, ini ada tiket free terbang beli dunia 3 kali, tak? Sampai center sebelah itu ada harga runtuh, beli 1 dapat 5, tak? Nah. Iya. Masalahnya begini, Yosian, adakah seseorang baru akan berubah jadi baik bila tiba masa itu? Kan rugi kan? Dan itulah kelemahan kita yang perlu kita lawan. Sebab itu saya kata tadi, seiring dengan apa tadi? Bertambahnya usia. Saya tak tahu lah yang betul bertambah usia atau berkurangnya usia. Kurang. Ya. Justru alhamdulillah itu diucapkan berkaitan masya Allah. Apa saja Allah kendaki berlaku atas diri kita tetap wajib mengucapkan. Oke, sakit itu masya Allah bukan? Oh, sehat. Dan Nabi suruh ucapkan alhamdulillah dalam kedua keadaan. Kenapa ya kita tetap disuruh memuji Allah walaupun apa yang Allah berikan pada kita sesuatu yang kita tak suka? Agak-agak aja. Jangan si desa. Kenapa Nabi suruh kita tetap memuji Allah dengan alhamdulillah walaupun apa yang Allah masyiahkan pada kita sesuatu yang kita tak. Bukankah sepatutnya logiknya lebih logik kalau tak apalah, kalau Allah bagi awak yang tak suka, awak boleh lah, tak payah alhamdulillah. Kecewa kan lebih patut kecewa kan, karena yang Allah berikan tak sesuai dengan. Tapi Nabi tak kata pujilah Allah, kamu tetap wajib puji Allah, kalau Allah tetap berhak kamu puji walaupun apa yang Allah kehendaki berlaku. Allah bisa berlaku pada kamu sesuatu yang tidak kamu inginkan. Coba, di mana rasanya? Apa sebabnya tuh? Allah ini sifatnya yakni adil, bijaksana, maha mengetahui. Allah tidak pernah melakukan kesilapan. Allah sentiasa adil. Hanya mungkin karena kita sering kali belum mampu memahami keadilan kebiasaan Allah, sehingga kita fikir apa yang Allah kehendaki itu tak berlaku adil. Itu yang kita susah nak baca alhamdulillah. Sehingga apapun yang Allah lakukan pada kita itu tetap menunjukkan keadilan dan kebiasaan Allah. Sebab itu kita wajib berhak. Itu masalah. Hanya karena kita ini mungkin sering kali belum dapat memahami di mana keadilan Allah ini kepada diri ini. Saya dah buat yang disuruh tinggal kita, tapi kenapa apa yang saya minta lain pula? Dia suruh hamba suruh diri ini sembah, aku dah sembah. Dia suruh hamba beri bersedekah, tak sedekah. Tapi kenapa aku minta dia tak bagi apa yang aku mau? Sepatutnya bila aku dah bagi dia apa yang dia mau, dia mesti bagi aku apa yang aku. Itu cara berfikir kita. Cara berfikir kita. Lebih-lebih lagi kita lupa
benda yang Allah tetapkan yang menurut kita tak baik, justru itulah yang terbaik menurut Allah. Bersyukurlah karena Allah pilihkan kita yang terbaik buat kita menurut Dia. Tapi kalau menurut kita kan tak baik kan? Ada yang nelayan yang nak pergi laut, lalu doanya, ya Allah ya Tuhanku, hari ini ya Allah hambamu nak pergi cari ikan, tangkap ikan, ya Allah tolonglah tenggelamkan sampan. Ada? Ada? Ada. Ada orang yang baru punya anak pertama, anak baru lari-lari, ya Allah tolong matikan anakku, tolong bagi mati cepat. Tak ada kan? Tak ada. Pasti doanya selamatkanlah hidup. Tapi tengoklah surah Al-Kahfi. Adalah nelayan bergantung pada kapal, sampan, bawa orang, sedang berlayar, kapalnya Tumpuk. coba itu. Apakah itu yang dikenakan oleh pemilik kapal? Bukan. Itu yang dikenakan oleh Allah yang sebenarnya berbeza dengan pemilik kapal. Tapi adakah Allah menganiaya dia? Tidak. Coba kalau kita pahami seperti itu. Itu Al-Kahfi itu yang setiap Jumat itu baca dulu. Orang tua yang soleh, cita-citanya anak besar jadi lebih soleh. Tapi Allah matikan. Sedihnya luar biasa. Dan matinya pun bukan karena corona. Dibunuh. Wah, bayangkan. Itu ujian yang bagi kita lah. Tapi adakah Allah menzalimi hamba-Nya? Tidak. Allah sendiri ceritakan dalam Quran. Al-Kahfi benar-benar memandu kita cara memahami kerja Tuhan. Kalau kita dapat memahami dengan betul kerja Allah, hidup ini jadi senang ya. Karena kita apa? Karena kita akan berpikir mengikut apa yang Allah maukan. Jangan paksa Allah berpikir ikut kemauan kita. Kalau kita memaksa Allah melakukan seperti mana kemauan kita, hidup pasti kecewa. 24 jam sehari semalam. Jadi kita mesti berpikir kita memahami seiring sejalan dengan kendala. Oh ini kendala. Memang tidak mudah. Al-Kahfi obatnya ya. Di situ obatnya. Bukan Kahfi dibaca banyak kali nanti pandai sendiri, bukan. Ini bukan jampi. Dibaca lah ini dan ulang-ulang nanti apa? Ulang-ulang nanti akan senang. Kan ada orang baca Quran ayat ini, potongan ayat ulang-ulang sekian kali nanti akan jadi. Tak tahulah itu dari mana saya tak belajar. Jadi kita kena latih diri berfikir Allah memberi yang terbaik buat kita lah. Ya. Latih diri berfikir. Ya. Apa pun janji pada kita kena. Oke, apabila kita jahat kata Allah yang bilang sebenarnya, apabila kita berusaha pada Allah, lalu Allah bagi kita musibah, itu sebenarnya bukti Allah sayang kita atau Allah murka kita? Sayang dia mas kita. Ada anak, jelas anak itu main api. Lalu kita tahan dia, kita rampas api itu. Bahkan mungkin kita tarik kuat-kuat. Itu bukti yang kita sayang. Kalau kita tak sayang, bio ya lah, main api bio kita bakar. Nah, hanya kita. Itu baru bahasa yang mudah. Tapi kita adalah seringkali kemampuan kita berpikir itu tak sejauh itu. Bahkan minta maaf, seringkali tanpa kita sadari, kita semacam memaksa Allah agar Allah itu adalah buat seperti mana kita. Itu sangat sangat tanpa kita sadari itu baik. Kalau terlintah itu cepat-cepat istighfar, kan itu termasuk dosa besar. Yang suudzon kan dosa besar. Itu bukan lagi suudzon, itu memaksa. Ada dalam kitab bahkan kalau kita lupa berdoa pun hendaklah kita istighfar. Sebab boleh jadi masa doa semua kita tidak berdoa kepada Allah. Walaupun hanya doa masalah. Ada orang berdoa pada Allah yang hanya tidak berdoa pada Allah walaupun hanya sekadar doa masalah. Tapi dia memerintah Tuhan. Memaksa Tuhan. Itu lagi bahaya. Jadi sebenarnya awalnya sebenarnya berdoa atau menyuruh Tuhan. Bisa tuh, ramai orang yang berdoanya menyuruh Tuhan. Apalagi memaksa Tuhan. Kadang beri cadangan pula kepada Allah.
Ya Allah, apa yang hamba-Mu minta ini, ya Allah, hamba-Mu telah pun salah sana sini. Banyak nasihat bahwa inilah yang terbaik. Jadi nampaknya ya Allah, tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak kabulkan. Ajib. Ajib. Saya tak kata ada orang cakap begitu, saya cakap dalam hati. Dan hati itu yang diperhatikan oleh Allah. Kalau kita berpikir begitu, subhanallah, subhanallah, satu wajah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah kan. Tapi dalam hati dia merasakan Allah tidak berlaku adil. Kenapa Allah tak bagi apa yang saya minta? Kosong subhanallah kita. Karena merasakan yang Allah melakukan pada kita ini tidak sesuai dengan Kehendak kita. baca subhanallah 1000 kali, kosong ini. Jadi amalan lidah, amalan tangan yang penat sebanyak manapun tiba-tiba menjadi lenyap, bersih bila hati kita mengeluarkan kloroknya. Klorok itu keluar daripada hati. Tidak mudah memang jam siang ini kaitan dengan akidah yang dasar. Semua berkaitan Al-Quran, hanya saya tidak sempat memberikan ayat-ayatnya. Poin-poinnya dalam Al-Quran sudah ada, dalam surah Az-Zumar ada, dalam surah An-Naml juga ada, dalam surah Al-Kahfi pun ada, yang saya sampaikan tadi lah. Jadi itu sajalah, mudah-mudahan kita Allah SWT sebagai permintaan kita dimohon keikhlasan untuk doa Allah SWT bagi kesadaran selesai jamaah akan menjadi tetamu Allah, insyaallah. Allah saya lindungi dalam perjalanan kita balik dan diterima pada hajinya sebagai haji yang mabrur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu wa alaika yurja'ul amru kullu ala niyyatil rasul. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Allahumma anta khalaqtana wa sawaita khalqana wa hadaitana ila islami wal iman wa razaqtana min al-thayyibat wa hadaitana ila siratikal mustaqim wa ahyina 'ala al-iman wa amitna 'ala al-islam bi rahmatika ya Allahumma inna ibaduka du'afa nahtaju nastaqilu ila rahmatik narju rahmat ila rahmatik nas'aluka Allahumma ji'naka muqirrina bi dhunubina wa in taghfir lana fa innaka lidzaka ahli wa in tadruna fa man la yuswa. Allahumma inna 'abdan min ibadik sayazuru ila baitikal muharram. Allahumma yassir umuraha kullaha. Allahumma yassir umuraha kullaha. Allahumma anta sahibu safariha wa khalifatu ahliha adnu ana biha wa qadiyah. Allahumma ij'al lahum hajjan mabrura sa'yan mashkura wa amalan maqbula wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'alna waj'alhum min ni'matika syakirin waj'alna bi baladika sabirin waj'alna bi qada'ika radin bi rahmatika ya rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa min hadha ad-du'a wa minka al-istijabah istajib lana ya mujibal da'wat. Allahumma la tarudna khaifin la tarudna khaifin wa la taj'alna bi du'aika min al-ashqiyin min al-khasirin bi rahmatika ya sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair.